Sengaja Bapak mengundang kalian pada hari ulang tahun perkawinan yang ke-35 ibumu dan Bapak. Dan Bapak sebetulnya juga akan membicarakan sesuatu kepada kalian semua. Bapak kan sekarang sudah pensiun. Dan setelah Bapak pensiun, rumah ini pasti akan ditarik oleh perusahaan. Bapak sekarang sudah tidak punya apa-apa. Uang tabungan dan uang pensiun sudah buat kuliah Vino, buat biaya lahir Tari, dan biaya pernikahan kalian semuanya. Oleh karena itu, Bapak mengundang kalian semua di sini untuk ikut memikirkan Bapak sama Ibumu. Karena Bapak sekarang sudah tidak punya apa-apa lagi, Bapak ini mau tinggal di mana? Mau tinggal di rumah mana? Oke, Bu. Sebaiknya kita tunggu di luar, biar anak-anak nanti diskusi. Pak. Ya? Bapak tunggu dulu ya. Ayo, silakan. Mungkin mereka nggak mau ngalah, mau merebutkan kita. Kita mau tinggal di mana dan sama siapa. Ya, alhamdulillah, Bu. Kita masih diberi anak-anak yang baik, yang mau mengurus kedua orang tuanya. Van, Vin, ini nggak bisa. Kalau Bapak ikut sama gue itu nggak mungkin. Kebutuhan gue banyak. Belum lagi kebutuhan Lala sama Rani. Ya nggak, Pak? Nggak bisa ada. Ya sama aja. Gue sama Tari kan juga sibuk. Kalau bapak sama ibu tinggal di rumah gue, siapa yang mau ngurusin? Lu berdua kenapa jadi ngeliatin gue begitu? Gue nggak bisa. Gue tuh masih ngekos, Bang. Terus gimana dong? Harus ada yang bisa rumahnya ditempatin buat Bapak sama Ibu. Makanya, kalau mereka nggak tinggal sama kita, mereka mau tinggal sama siapa lagi? Kalau gue punya usul, jadi Bapak sama Ibu itu tinggalnya dipisah aja. Bapak ikut sama Mas Vicky sama Mbak Sinta, Ibu ikut sama aku sama Mas Panu. Gak bisa, enak di lo gak enak di kita dong kalau punya dua pembantu. Lagian Bapak bisa apa? Kan banyak kali kerjaan laki-laki. Bapak bisa jadi tukang kebun atau enggak motong-motongin rumput, apakah jagain rumah kan bisa? Ya nggak bisa lah, Tar. Bapak ikut sama lo, ibu ikut sama gua. Gua nggak butuh tukang kebun. Bener tuh, Bang. Jadi gimana? Bapak ikut siapa? Ibu ikut siapa? Terserah lah. Tapi intinya, gua nggak mau bapak ikut ke rumah gua. Kalau ibu, ya udahlah nggak apa-apa. Oke, gua ngalah. Bapak ikut sama gua, Ibu ikut sama lu. Oke, deal? Yuk. Yuk. Emang? Yuk. Nah, kalian sudah selesai diskusinya. Pasti kalian sudah memutuskan di mana ibu dan bapak tinggal, ya kan? Pasti kalian nggak mau ada yang ngalahkan. Papa sama mamahmu mau tinggal di mana? Ya kan? Iya. Jadi gini Pak, Bu, kami bertiga udah mutusin kalau Bapak ikut sama Mas Vicky, Ibu ikut sama aku. Maksud kalian ini apa? Kalian mau pisahkan ibumu sama bapak? Hah? Kalian semua kan tahu, selama 35 tahun, ibu sama bapakmu kan nggak pernah pisah. Jadi begini Pak, Bu, kita ini semua tinggal di kota. Dan biaya hidup di kota itu pasti tahu kan seperti apa, Bu, Pak. Biar adil dan biaya hidup itu lebih ringan, jadi kita sepakat seperti itu, Pak. Pak, mungkin ini yang terbaik untuk kita dan anak-anak. Lagian apa sih Bapak cemasin? Nanti setelah 6 bulan juga gantian kok. Bapak ikut sama aku, Ibu ikut sama Mas Vicky. Astagfirullahaladzim. Ya,
Bapak tidak menyangka mereka berbuat begitu, Bu. Sama saja mereka mau memisahkan cinta kita, Bu. Pak, kita harus terima keputusan mereka. Kita harus tahu kondisi mereka sekarang. Kalau kita harus tinggal berdua. Enggak, Bu. Itu namanya kurang ajar. Mereka sudah lupa diri. Dari kecil kita sudah merawat mereka. Dan kita tidak pernah berhitung, Bu. Tapi setelah kita tua, mereka tidak mau mengurus kita dan saling melempar tangan. Bukan begitu maksud mereka, Pak. Buktinya, mereka melempar tanggung jawab dan bahkan mereka mau memisahkan cinta kita, Bu. Pak, kita terima aja, Pak. Kesian mereka sudah diskusi, sudah mengambil keputusan ini. Sekarang kita ngepak aja, Pak. Yuk. Besok kita harus meninggalkan rumah ini. Ayo, Pak. Pak. Sudahlah, Pak. Kok lama banget sih? Masih kangen-kangenan kali, ngomong belum dipisahin. Sudah 35 tahun kita selalu sama-sama, Bu. Kali ini kita mau berpisah, Bu. Itu pun karena anak-anak yang memisahkan kita. Sabar aja, Pak. Sabar. Kita harus sabar. Bu, Pak, Bu, lama banget sih. Taksi udah nunggu nih. ayo. Ya Allah. Bu, ngapain sih lama-lama? Kita harus ngejar kereta nih, bentar lagi berangkat. Yuk. Pak, ayo dong. Di dalam pesawat nih. Hati-hati, Pak. Pak, ayo dong. Masa botas gitu aja nggak bisa? Luli, hati-hati ya.
Binarti! Bi! 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 Iya, Bu. Nih, tolong bawain nih. Baik, Pak. Sekalian ya. Bi, Binarti tolong bawain tas-tasnya Ibu ke kamar kamu. Lah terus saya tidur di mana toh, Bu? Ya, kamu bisa tidur di dapur. Emang kamu pikir ada kamar lagi di rumah ini? Nggak apa-apa. Ibu tidur di mana aja. Yang penting ada naruh buat tas. Enak aja. Koper suruh taruh tempat kamar saya. Terus saya suruh tidur di dapur gitu. Emang dia itu siapa sih? Daripada saya yang suruh tidur di dapur, mendingan saya aja yang pergi. Jelas. Para jamaah sekalian, disinilah mulainya penderitaan yang dialami oleh Ibu Ambar beserta suaminya. Padahal Ibu Ambar beserta suaminya itu orang tua kandungnya tahu. Tapi mereka itu kok tega berbuat seperti itu. Dolim kepada kedua orang tuanya, kagak mau ngurusin. Kalau bahasa kita mah takut duitnya kurang. Padahal Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Ma min abdin razaqahullahu malan summa barra walidayhi illa kana ma'i fil jannah." Yang artinya mamin abdin, tidak satu orang hamba pun razaqahullah yang Allah berikan rezeki kepadanya malan berupa harta. Kemudian dengan hartanya summa barra walidayhi, berbakti kepada kedua orang tuanya dengan hartanya tadi, illa kana ma'i fil jannah. Kata Rasulullah, tidak ada balasan lain buat si anak tuh kecuali masuk ke dalam surga bareng bersamaku. Amin amin ya robbal. Aduh, Ibu. Pecahin aja, Bu, semuanya, Bu. Maaf, Nak. Ibu gak sengaja. Ibu pusing. Ibu, ada Ibu tuh di rumah ini, harusnya rumah ini jadi bersih ya, Bu ya. Bukan malah berantakan kayak begini, Bu. Maaf. Ya ampun, Ibu belum masak apa-apaan, Ibu. Ini udah mau siang, Bu. Aku lapar. Maafin Ibu, Nak. Ibu ini sudah tua. Ibu gak sanggup mengerjakan semua ini. Terus, Ibu maunya apa? Ibu nggak mau kan aku pindahin ke panti jompo? Ibu, asal Ibu tahu, Bu ya. Binarti itu, Bu, pergi dari rumah ini tuh gara-gara Ibu. Jadi Ibu harus ganti posisinya Binarti di rumah ini. Baik, Nak. Ibu akan mengerjakan semua ini. Tapi, menurut kamu jangan kasar sama Ibu. Ibu ini gak pernah mengajarkan anak-anaknya berbicara kasar sama Ibu. Halah, Ibu tuh kalau nggak dikasarin tuh lelet. Dikasarin aja Ibu masih lelet. Udah syukur aku sama Mas Panu mau nampung Ibu di sini. Ibu ngerti maksud kamu, Nak. Tapi... Udah. Mendingan Ibu sekarang masak di sini, terus beresin tuh semuanya tuh. Pungutin, sampai bersih. Nah, apa sih, Mah? Itu, Ibu kamu. Masa jam segini belum masak coba? Ini kan bentar lagi kamu udah meeting. Bukannya Ibu lagi masak? Masak apaan? Kamu lihat aja nih makanan nggak ada. Ini aja makanan kemarin. Tuh kan, bener dugaan aku. Ibu tuh di sini pasti ngerepotin kita aja. Kalau kayak gini mah mendingan kita bayar pembantu aja deh. Daripada kita pelihara ibu tapi nggak jelas kerjaannya kayak gini. Ya tahu. Itu kan ibu kamu. Udah deh, kita suruh aja ibu ngekos. Terserah tuh dia mau makan atau enggak. Capek aku ngeliat dia di sini. Lagian, pada sosokan sih mau ngerawat orang tua. Emang dikira gampang apa ngerawat ibu? Udah mana mau jompo, masih untung nggak pikun. Maaf, ini sopnya baru matang. Ibu ngapain aja sih dari tadi? Hah? Maaf, Nak. Ibu sedikit agak pusing. Banyak alasan, Bu.
Udah, besok ibu nggak usah masak lagi. Ayo makan di luar aja. Nanti kami nungguin ibu lama-lama. Keselin aja. Bu, tuh, pel tuh Bu sampai bersih. Astagfirullahaladzim.